Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dapur Minang. Nah, apa kabar sobat Dapur Minang semuanya? Semoga sehat selalu ya, tidak kurang suatu apapun. Selalu dipanjangkan umurnya, diberkahkan selalu rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini saya akan berbagi tips nih. Bagaimana cara memasak gulai kikil ya. Nah, tuh gulai kikil. Saya udah punya kikilnya nih, udah gel-gel ya, udah saya rebus dan sekarang kikilnya udah empuk. Nih, kikil ini saya dapat kiriman dari orang tua dari Padang ya. Nah, kikil ini akan saya masak dengan khas Sumatera Barat ya teman-teman. Ya sama halnya seperti gulai tunjang ya. Tapi kalau gulai tunjang itu dia kikilnya atau kulit sapinya yang di bagian kaki ya. Kalau ini kikilnya kulit sapi di bagian badan ya. Ini kulit sapinya dibikin sendiri ya sama orang tua saya, yaitu dari kulit sapi segar yang dibakar lalu dibersihkan bulunya benar-benar sampai bersih ya. Terus direbus dan sampai empuk seperti ini. Nah, siap untuk kita gulai ya. Nah, ini rasanya nanti sama dengan seperti gulai tunjang yang dijual orang di restoran Padang atau di rumah makan Padang sederhana ya. Yuk teman-teman yang mau tahu resepnya, mau tahu cara memasaknya, ikutin video saya sampai selesai ya teman-teman. Jangan di skip biar nggak gagal paham ya. Jangan di skip biar cepat pahamnya. Nah, bagi teman-teman yang belum biasa masak kikil ini khas Sumatera Barat atau gulai kikil ini, saya akan perkenalkan bumbunya ya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau bikin gulai pasti ada cabai ya teman-teman. Ini saya udah ada cabai ya. Cabai keriting sebanyak 1 on ya teman-teman. Nih saya tambahin cabai rawit sebanyak 5 biji nih, cabai rawit montok ya. Nih cabai saya sisihkan dulu. Ini bumbu yang kita haluskan ya. Ini tadi ada cabai, ini akan kita haluskan. Ini ada bawang merah ya, sekitar 7 siung. Terus ini ada bawang putih sekitar 4 siung. Ini karena kecil-kecil saya kasih 5 siung ya teman-teman. Ada kemiri, terus ada jahe, ada kunyit ya, 1 ruas jari, jahenya 1 ruas jari, ada lada ya, terus ada ladanya 1 sendok makan, ada ketumbar 2 sendok makan dan 1 biji buah pala. Tapi buah pala ini nanti tidak saya masukkan semuanya ya, paling saya masukkan itu sepertiganya gitu. Saya sisakan sedikit biar gulai kita tidak pahit nanti kebanyakan pala ya. Nah, ini kemiri, ini ada jinten ya, ini namanya jintan, dan ini hadas manis ya. Ini semuanya nanti akan kita haluskan ya teman-teman. Nah, ini bumbu yang tidak akan kita haluskan, yaitu ada daun-daunan ya, daun jeruk, daun salam, daun kunyit. Ini daun kunyitnya seperti ini ya, emang saya beli tadi dari pasar, dari sananya emang seperti ini. Maklum ya, tinggal di Jakarta kita nggak menanam kunyit, jadi dapat daun kunyitnya begitu ya. Nah, ini ada 3 batang serai karena serainya kecil-kecil ya. Kalau serainya gede cukup 1 batang atau 2 batang serai aja. Ini ada peka ya atau bunga lawang, terus ada apa namanya ini, kayu manis, ada kapulaga, dan juga ada cengkeh. Ini nanti kita masukin aja, nggak usah dihaluskan ya yang bumbu-bumbu ini. Terus selain bumbu ini ada kelapa ya. Ini kelapanya 2 buah kelapa ya. Nanti akan saya peras. Santannya kira-kira nanti 1,5 liter air ya. Terus selain kikil, kikil ini akan saya masak bersama gulai nangka ya. Tadi nih saya udah beli nangkanya kira-kira setengah kilo kurang lebih ya teman-teman. Ini ada bawang iris buat menumisnya nanti ya, buat menumis bumbunya. Kita akan tumis dulu bawang merah ini. Setelah bawang merahnya harum baru kita masukin bumbu-bumbu yang akan kita haluskan ini nih ya.
Terus nanti ada sedikit minyak buat menumis. Terus ada garam sama penyedap rasa, ini mas cukupnya aja nanti ya, sesuai selera. Oke teman-teman, yang mau cara membuat gulai jange ini atau gulai kikil ini, yuk ikutin video saya sampai selesai ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, saya akan haluskan dulu ya cabenya ini ya, dengan cara di blender aja ya. Cabenya kita blender, ini udah saya potek-potek biar kita gampang untuk memblendernya ya teman-teman, karena blendernya kecil. Blendernya nggak muat, kita separuh-separuh dulu blendernya ya teman-teman. Ini ya, ini yang akan saya haluskan pakai blender ya teman-teman. Tapi kalau yang lada, ketumbar, sama jintan dan adas ini berserta kemiri dan buah pala, saya akan haluskannya di ulakan ya teman-teman. Saya takutnya kalau di blender nanti nggak hancur ya, khawatir aja gitu. Nah, nanti sebelum saya ulek di ulakan, saya akan sangrai dulu ya teman-teman. Yang pertama supaya aromanya tuh lebih harum ya, lebih keluar. Terus yang kedua, biar kita gampang mengulaknya kalau dia dalam keadaan kering karena disangrai ya teman-teman. Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Kita haluskan dulu semua bumbunya, kita akan peras santannya ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan menumis bumbu yang udah kita haluskan tadi ya teman-teman. Ini bumbunya udah dihaluskan, sekarang saatnya kita tumis ya bumbunya biar wangi ya. Kita kasih sedikit minyak ya, gak usah terlalu banyak-banyak. Kita hidupin dulu kompornya. Kita tunggu minyaknya panas ya teman-teman. Kayaknya minyaknya udah panas ya teman-teman. Kita tumis dulu bawang merah. Kita tunggu sampai baunya oke ya teman-teman, sampai baunya wangi, sampai dia kuning kecoklatan. Lalu baru kita masukkan bumbu yang udah kita blender tadinya. Nah ini teman-teman, bawangnya kayaknya udah kuning ya, udah wanginya, udah enak. Sekarang kita masukin semua bumbu yang udah kita blender dan kita haluskan tadi ya. Kita tumis dulu bumbunya sampai benar-benar harum ya teman-teman. Kita langsung masukin aja nih daun-daunannya ya. Ada serai udah saya ikat simpul, lengkuas udah saya geprek ya. Ada daun salam, daun kunyit, daun jeruk, kapulaga, kayu manis, semuanya kita masukin ke dalam ya. Nah oke teman-teman, ini bumbunya udah ditumis ya, udah keluar aroma wanginya, wangi banget ya. Terus sekarang kita akan masukin santan ya teman-teman. Ini santan yang tadi, kelapa yang tadi udah saya peras ya, airnya kurang lebih sebanyak 1,5 liter ya, kita masukin semua. Nah ini teman-teman, setelah santannya ini masuk, ini jangan ditinggal ya teman-teman sampai santannya ini benar-benar matang ya. Kalau kita tinggal nanti santannya ini bisa pecah ya, jadi gulainya tidak menarik dilihat ya, dan rasanya juga kurang enak. Ini terus kita aduk sampai santannya benar-benar matang. Sampai santannya udah matang baru kita masukin kikil kita tadi, jange kita tadi berserta dengan nangkanya ya. Kita tunggu santannya matang ya teman-teman. Kalau udah matang nanti baru kita masukin jangenya. Nah ini jangan lupa diaduk terus sampai jangenya masuk nanti ya, jangan ditinggal. Nah ini teman-teman, santannya udah mulai ini ya, mendidih ya, udah mulai mendidih. Ini apa ya namanya nih, kalau bahasa Padangnya udah menggalaga dia nih. Kalau udah menggalaga nih dia, langsung saja kita masukkan ini apa namanya nih, kikilnya ini. Nah sekarang kita masukin kikilnya ya teman-teman ya.
Kita masukin semuanya kikilnya. Ini baunya teman-teman wangi sekali ya. Enak banget wanginya. Nah, nanti nangkanya kita masukinnya nanti setelah bumbunya meresap ke dalam kikil ini ya teman-teman. Kalau bumbunya udah meresap ke dalam kikil ini, baru nangkanya kita masukin ya. Karena nangka itu matangnya cepat, nggak terlalu lama-lama ya. Jadi ini kita tunggu dulu kuahnya ini meresap ke dalam kikilnya ya. Nah teman-teman, biar gulanya tambah mantap, tambah enak, tambah wangi ya, seperti di restoran Minang ya, di restoran Padang, saya ada bumbu rahasia nih sedikit. Nah ini nih. Saya akan masukin bumbu masakan kambing ini ya ke dalam gulai kikil kita ini. Ini wanginya enak sekali ya teman-teman. Ini bisa buat gulai nangka, gulai sapi, gulai udang, gulai kambing, gulai ayam ya. Pokoknya gulai-gulai perdagingan. Ini kita masukin bumbu ini rasanya enak sekali ya. Kita masukin secukupnya ya. Saya akan masukin kira-kira 1 sendok makan ya teman-teman. Nah, masukinnya tuh setelah gulai kita santannya udah matang ya teman-teman, baru kita masukin ya. Nah udah setengah matang begini nih, udah masuk dagingnya, udah masuk misalnya kikilnya atau udah masuk ayamnya, pokoknya gulai apa aja baru kita masukin bumbu ini ya teman-teman. Nih namanya pemasak kambing ya. Nah sekarang kita kasih garam ya, cukupnya aja. Ini kan saya kasih garam dulu. Ini kira-kira 1,5 sendok makan ya. Kira-kira aja sesuai selera ya. Dan ini saya kasih penyedap rasa ya, kira-kira setengah sendok teh. Udah sesuai selera aja. Oke teman-teman, kita tunggu gulainya matang ya. Nah ini teman-teman, kita masukin nangkanya lagi ya. Karena ini bumbunya udah meresap ke dalam kikilnya ya. Ini udah matang, kita masukin aja nangkanya ya. Nih bentuknya nih. Itu dia kikil kita. Nah, kita tunggu sebentar lagi nangkanya matang ya. Kalau nangkanya udah matang, lanjut nanti kita angkat ya teman-teman. Kita akan santap ini gulai kikil ini ya. Nah oke teman-teman semuanya, sekarang gulai jange atau gulai kikil kita yang kita gulai bersama nangka tadi udah matang ya teman-teman. Nah ini penampakannya ya teman-teman, nih kikilnya benar-benar empuk tuh. Geol tuh, benar-benar empuk, enak banget ya. Nah ini kikilnya sengaja saya potong kecil-kecil ya teman-teman, supaya pas di mulut ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu cara masaknya, ikutin resep yang tadi ya. Saya jamin tidak akan gagal. Oke, teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Semoga Allah mudahkan juga segala urusannya ya. Nah, oke teman-teman, jangan lupa di-subscribe, di-like ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.